看出什么了？是血妖狂李少堂的结拜兄弟。挑衅者，杀！滚开！朱雀符。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari duo Jan Xiantian. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini memperlihatkan Dapeng, Huamei, dan Yudi tengah membahas taktik pelarian agar Li Shaotang tidak bisa menemukan mereka. Dapeng bilang mereka harus berpencar agar Shaotang tidak bisa menentukan tujuan perjalanannya. Huamei setuju dan Dapeng menyarankan agar membaginya menjadi beberapa kelompok aja. Yang satu ke ibu kota dan yang kedua pergi ke Chang'an dan yang ketiga pergi ke Dengzhou. Mendengar itu Huamei pun terkesan dengan rencana Dapeng dan dia pun akan melakukannya dengan meminta Yudi untuk memberitahu Huahu mengenai rencana ini. Jelas aja rencana Dapeng ini terbilang brilian yang bahkan si Yudi aja tidak menyangka sejak kapan Lord Dapeng sangat pintar seperti ini. 好，他什么时候变得这么厉害了？ Kemudian di sisi lain diperlihatkan juga kelompok musuh yang diketuai oleh Li Shaotang yang tengah melakukan perjalanan mencari Huamei. Di sana dia pun berhenti serta menerima sebuah pesan tentang pergerakan Huamei yang sudah berpencar menjadi 3 kelompok. Jelas hal itu dilakukan untuk mengecoh mereka supaya tidak bisa menemukannya. Begitu juga dengan Li Shaotang masih santuy, dia bilang taktik tersebut sudah dia prediksi. Maka dari itu dirinya sengaja membawa banyak anak buahnya. Menurutnya semua anak buahnya adalah praktisi ahli yang sudah ia pilih dengan cermat. Dengan begitu ia yakin kalau Huamei pastilah kalah. Dan sekarang tujuan mereka adalah masih sama, yaitu ke kota Pengzhou. 公子，我们怎么办？ 特意多带些人来，你这次栽定成了。Scene kembali pada Dapeng dan kelompoknya yang sudah sampai pada sebuah lembah. Baik Dapeng dan juga Huamei mereka pun turun. Huamei bilang kalau tempat ini merupakan lembah Wangyou yang jauh dari pemukiman. Dia memutuskan untuk tinggal di sini selama 10 hari lamanya. Hal itu ia lakukan untuk bersembunyi agar Li Shaotang tidak akan menemukan mereka. Dapeng setuju karena dalam waktu 10 hari ini akan ia gunakan untuk berlatih meningkatkan kekuatannya. Segera Huamei pun menyuruh Dapeng untuk berlatih. Dan Dapeng pun pergi, namun ia merasa kalau lembah kecil ini benar-benar memberinya perasaan seperti dulu saat berada di pegunungan jauh dari pemukiman saat bersama gurunya. Dari kejauhan Pang Peng terus aja mengawasi keamanan di sekitar lembah ini. 我决定在这里逗留10天。我们可以修炼，尽可能的提升实力。我这就去。山上与师傅相依为命时候。 Waktu demi waktu terus berlalu. Di tempat Li Shaotang tiba-tiba datang seekor burung yang menginformasikan mengenai Huamei yang masih belum ditemukan. Dalam surat itu dikatakan pencarian yang dilakukan selama 6 hari tapi mereka masih belum mengetahui keberadaannya. Sontak hal itu membuat Li Shaotang kesal mengatakan semua anak buahnya tidak berguna. Di sisi lain di lembah Wangyou terlihat kekuatan Dapeng sudah meningkat yang membuat Huamei begitu kagum bahkan terus memujinya. Dengan begitu karena pelatihan sudah dilakukan maka selanjutnya Dapeng ingin membahas masalah dengan ayam ajaib. Dengan kata lain, Dapeng ingin mendapatkan kepastian dari si ayam ajaib. Jika tidak tunduk kepadanya, maka ayam tersebut akan diberikan pada Yudi untuk membakarnya. Sontak mendengar itu, si ayam pun panik dan segera keluar dari kereta kuda berubah menjadi bentuk raksasanya.
Dia bilang saat ini sudah bebas dan menantang Dapeng untuk menangkapnya. Mendengar itu Dapeng pun mengatakan kalau si ayam sungguh tidak tahu terima kasih. Di saat mereka dalam bahaya, si ayam memutuskan untuk pergi tanpa balas kebaikan yang pernah mereka lakukan. Di mana pada waktu dulu Dapeng selalu menyelamatkannya berkali-kali. Bahkan dia sudah memberikan jurus burung elangnya. Alhasil karena si ayam tidak setia dan tetap kekeh untuk pergi, maka si ayam harus dibunuh mengambil inti monster di dalam tubuhnya. Segera tak basa-basi Dapeng pun mengeluarkan senjata panah dan bersiap untuk menyerangnya. Tapi serangannya tidak jadi dilakukan karena Dapeng merasa tidak ada gunanya membunuhnya dan lebih baik membiarkan si ayam pergi, tapi dengan pesan si ayam tidak boleh menyakiti manusia yang tidak bersalah. Di mana jika hal itu dilakukan, maka Dapeng akan memburunya dimanapun dia berada. Dan dengan itu, si ayam pun akhirnya pergi. 你们拿我没办法了。你就一点感情都不念，我有杀妖取丹了。罢了，希望你不要伤害无辜人类。 Melihat itu Yudi sangatlah tidak terima, seharusnya Dapeng menembaknya dan tidak perlu membunuhnya karena setelah itu dialah yang akan mengurus sisanya. Tapi Dapeng tidak menghiraukannya dan lebih memilih untuk pergi berlatih lagi. Beberapa hari pun berlalu, aktivitas dari mereka seperti biasa terus dilakukan. Seperti Dapeng yang berkultivasi, Huamei yang dibedak, Peng Pei berlatih, dan Yudi yang mencuci piring. Di saat itu muncul lagi si ayam ke tempat mereka. Kedatangannya ingin bernegosiasi bahwa dia akan tinggal bersama Dapeng tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, dia ingin ada kebebasan yang dimana jika ia ingin pergi Dapeng tidak boleh melarangnya. Dan yang kedua, Dapeng harus membalas dendam terhadap orang yang telah menyerangnya. Mendengar itu Dapeng pun setuju, tapi ada kejanggalan dari luka dari si ayam, di mana Huamei terkejut ketika melihat luka itu yang merupakan berasal dari rekan dekat Li Shaotang, yakni Su Yaokang. 看出什么了？是血妖狂。李少堂的结拜兄弟。 Dikatakan kalau Yaokang ini sangatlah kuat yang bahkan pernah mengalahkan Yun Xiao, murid terkenal dari sekte Shen Xiao hanya dengan 1 telapak tangan. Dan dengan kemenangannya itu Yaokang menjadi terkenal dan menduduki peringkat 3 di antara generasi muda. Mendengar itu Dapeng tidak takut dan ingin segera bertemu dengannya untuk mengetes kekuatan barunya setelah lama berkultivasi di sini. Awalnya Dapeng menanyakan di manakah lokasinya sekarang karena dia ingin mencarinya. Tapi Huamei bilang Dapeng tidak perlu mencarinya karena Yaokang pastilah datang ke tempat ini dengan mengikuti si ayam. Ternyata memanglah benar. Di saat yang sama sebuah suara pun tiba-tiba terdengar yang ternyata itu bersumber dari Yaokang yang sudah hadir. Dan ini wajahnya. Kedatangannya menimbulkan getaran dan aura yang sangat pekat. Dan tak lama Yaokang pun langsunglah maju melakukan serangan pada Dapeng. Dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Pada serangan pertama, Dapeng memang terkena serangan telak karena dia tidak melakukan persiapan. Tapi setelah ini dia pun bersiap dan mulai serius dan terjadilah sebuah baku hantam. Bahkan dalam pertarungan itu Lord Dapeng mengeluarkan panahnya menembak sampai mengenai pipi Yaokang. Selain itu juga Dapeng kemudian maju meninju tubuhnya hingga terpental jauh. Akan tetapi pertarungan belumlah usai. Di sana Yaokang bilang jika sebelumnya dirinya hanya bermain-main aja dan sekarang dia akan menunjukkan kekuatan aslinya. Melihat ini jelas aja Huamei menjadi sedikit khawatir, jadinya dia pun mengeluarkan jimat poenik dan langsung mengaktifkannya. Seketika sebuah kertas yang terlihat biasa aja tiba-tiba berubah menjadi sosok poenik raksasa yang kini menuju pada Yaokang. Sontak melihat ini Yaokang sedikit gentar, dia tidak menyangka kalau Huamei memiliki jimat poenik yang sangat kuat. Tapi dia belum menyerah dan kini memadatkan tinjunya yang langsung ia adukan pada poenik itu dan terjadilah sebuah ledakan dahsyat. Alhasil serangan jimat itu membuat Yaokang kesakitan akibat serangan poenik yang sangat menakutkan.
Tapi Dapeng yang melihatnya jelas aja tidak membiarkannya dan segera mengejarnya dengan menunggangi si ayam. Setelah mendekat, Yao Kang tiba-tiba mengeluarkan sebuah jimat juga yang langsung ia arahkan pada Dapeng. Lord Dapeng juga tidak tinggal diam, dia juga mengeluarkan panahnya menembakkan pada jimat tersebut hingga terjadilah sebuah ledakan. Pengejaran tidak sampai di situ. Kembali Dapeng yang belum menyerah kemudian mengeluarkan teknik andalan yang adalah mengubah wujud menjadi raksasa. Dengan tubuhnya yang sangat besar, ia pun mengambil sebuah pohon dan menggeprekkannya pada Yao Kang. Jelas aja situasi ini sangatlah membahayakan bagi Yao Kang. Alhasil di ujung kehidupannya dia pun kemudian mengeluarkan sebuah jimat berwarna biru yang merupakan jimat pelarian. Dia awalnya berpikir kalau jimat ini tak akan pernah ia gunakan karena tidak ada musuh yang sampai membuat dirinya seperti ini. Tapi sekarang Dapeng sungguhlah kuat hingga akhirnya memaksanya untuk kabur dari sini. Setelah itu Dapeng kemudian kembali ke tempat Huamei melaporkan kalau Yao Kang sudahlah pergi. Begitupun dengan kondisi mereka yang juga harus segera pergi karena tempat ini sudah terungkap oleh musuh. Huamei bilang tujuan selanjutnya adalah kuil Jianyang di kota Yongju. Di perjalanan, Huamei meminta Yudi untuk memberi pesan kepada sekutunya mengenai mulai sekarang semuanya diharuskan memburu Yao Kang yang nantinya membuat Li Shaotang akan kewalahan dan tidak fokus untuk memburunya. Singkat cerita beberapa hari pun berlalu, rombongan Huamei akhirnya sampai di kota Yongju. Di sana seperti biasa situasi kota terlihat ramai dan bahkan kini semua orang memperhatikan kelompok Huamei yang sedang berjalan. Ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh pihak musuh. Bisa dilihat semua prajurit sudah berdiri memblokir perjalanan mereka. Salah satu dari praktisi musuh bilang jika Huamei benar-benar sangat berani untuk datang ke sini. Tapi Huamei tidaklah menghiraukannya dan kini dia lebih fokus pada King Meng yang merupakan putra dari sang gubernur. King Meng bilang kedatangannya ke sini inginlah menjaga ketertiban yaitu dengan menghentikan Huamei. Jelas mendengar itu Huamei merasa jijik dengan sikap King Meng ini. Jadi Huamei pun memintanya untuk membawanya menemui Yin Long yang merupakan gubernur kota ini. Akan tetapi salah satu praktisi menolaknya. Menurutnya pada saat ini siapapun tidaklah diperbolehkan untuk menemui gubernur kota meskipun Huamei ini seorang putri. Alhasil perdebatan pun semakin memanas sampai akhirnya cerita pun bersambung. Sebelum Mimin sudahi video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas spoiler lanjutannya. Langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya, bisa kita lihat perdebatan antara Huamei dengan kelompok musuh sudah sampai ke titik paling panas. Di mana di antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi dan akan segera melangsungkan pertarungan. Namun di tengah-tengah itu muncullah Dapeng bersama si ayam mulai berencana mengacaukan fokus mereka dengan terbang di atas kepalanya. Sembari menunggangi si ayam, Dapeng pun teruslah memandangi semua musuh dan bersiap untuk melakukan serangan. Dari bawah, semua orang tampak kaget dengan kehadiran Dapeng. Yang bersama hewan raksasa mereka pun gentar dan merasa khawatir akan kekuatan si ayam. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Dapeng dan Huamei mampu membabat semuanya? Ataukah mereka akan kembali mundur akibat serangan musuh yang sangat kuat? Jika penasaran, Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.